Wadidaw, akhirnya kembali manga One Piece chapter 1037 hadir ke tengah-tengah kita semua, Leo. Kali ini Oda Sensei memberi judul manga One Piece chapter 1037 dengan sebuah judul Sulong Hake. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Oke, kita mulai dengan cover story log perjalanan Germa Double Six volume kedua dengan judul Judge yang Oda Sensei buat di chapter 1037 kali ini. Kita bisa melihat Pinsmoke Judge bersama dengan dua anaknya, yaitu Pinsmoke Ichiji dan Pinsmoke Reiju, berada di dekat sebuah bangunan. Kemungkinan besar itu adalah bangunan di kerajaan Germa, atau yang kita tahu kerajaan yang bisa berjalan atau bergerak dengan bantuan makhluk seperti siput Denden Mushi yang berukuran raksasa. Masuk ke cerita chapter kali ini, ada beberapa hal yang akan kita bahas. Pertama, kondisi di ibu kota bunga. Festival nampaknya akan segera berakhir, dan seluruh warga nampaknya menikmati festival yang sudah berlangsung. Mereka juga seolah tak ingin kehilangan momen tersebut, karena menurut mereka, nanti setelah festival benar-benar berlalu, kehidupan akan kembali sulit di negeri yang mereka tinggali, atau negeri Wano Kuni. Ketakutan mereka terhadap sang shogun terjelek di muka bumi, Kurozumi Orochi, sampai-sampai membuat mereka berpikiran jika bisa saja saat mereka menikmati festival, mereka sedang diintai. Dan di penghujung festival, anak-anak dan orang dewasa menuliskan apa yang mereka inginkan di atas lampion atau lentera untuk dikirim ke leluhur mereka sebagai harapan agar harapan mereka terkabul. Entah kenapa, aku jadi berpikiran dengan melayangnya lentera atau lampion ke atas langit. Tentu semua orang akan memandangi lampion-lampion yang tentu menerangi langit ibu kota bunga. Dan wadidaw, tentu Pulau Onigashima yang melayang di udara akan terlihat dengan jelas oleh semua warga negeri Wano Kuni yang ada di ibu kota bunga. Dan perjuangan para aliansi untuk meruntuhkan tirani di negeri Wano Kuni akan dilihat semua orang. Yang kedua, pertarungan antara kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy, melawan sang raja hewan buas, Hyakuzu no Kaido. Hal-hal menarik yang perlu kita bahas. Kita mulai dengan Kaido yang kembali ke wujud manusianya, dan selanjutnya meminum sake di tengah pertarungannya dengan kapten tercinta kita. Dan tentu sang kapten tercinta kita marah dong, karena duelnya terganggu dengan aksi yang dilakukan oleh Kaido. Luffy mengatakan kepada Kaido, jika nanti Kaido kalah, jangan menjadikan mabuknya sebagai alasan. Sebagai informasi, setelah meminum sake atau kondisi mabuk, Kaido bisa memasuki 3 mode atau kondisi khusus. Yang pertama, Ochi Komi Jogo atau kondisi terpuruk. Yang kedua, Naki Jogo atau kondisi menangis. Yang ketiga, Okori Jogo atau kondisi marah. Dan dalam pertarungan Kaido dan Luffy, keduanya saling balas serangan. Tentunya serangan-serangan yang sudah diselimuti atau dilapisi dengan Hausoku Haki. Dimulai dengan Luffy yang mencoba memukul Kaido, namun dia dengan mudah dan santai menghindarinya. Setelah itu, Kaido membalasnya sembari masuk ke dalam mode hybridnya dengan serangan baru yang diberi nama yang sama dengan judul chapter kali ini, yaitu Sulong Hake, Warai Jugo, Ragnarok. Sebuah pukulan keras gada Kaido dengan Hausoku Haki tepat mengenai Luffy. Langit-langit kubah gunung tengkorak sampai hancur dan runtuh karenanya. Luffy kesakitan pada bagian kepala karena pukulan tersebut, namun dia masih sadar. Kaido kemudian masuk dalam mode Ochi Komi Jogo atau kondisi terpuruk dan berubah dalam wujud naga raksasanya. Luffy berlari ke arah Kaido, namun Kaido mengeluarkan serangan Tatsumaki Kaifu atau serangan tornado dengan pisau angin. Luffy berhasil menangkis salah satu pisau pemotong atau pisau angin Kaido yang memotong batu menjadi 2 dengan mudah.
Berlanjut dengan Kaido yang berubah menjadi bentuk hybrid dan mulai menangis tak terkendali atau masuk dalam mode Naki Jogo atau kondisi menangis. Berlanjut dalam kondisi menangis, Kaido bergerak dengan cepat dan dengan gadanya menuju ke arah Luffy untuk melancarkan serangan Raime Hake atau Thunder Bagua. Namun dengan gesit, Luffy dengan memanfaatkan gada Kaido sebagai pijakan, Luffy mendaratkan tendangan berlapis Hausoku Haki tepat di dagu Kaido dalam mode hybrid. Tendangan Luffy ini sekilas mirip dengan tendangan Sanji kepada Queen Sang Wabah. Bedanya, Queen langsung terbang dan kalah. Sedangkan Kaido hanya terpukul mundur. Namun dengan cepat memanfaatkan ekornya, dia menarik kaki Luffy. Dan setelah itu, keduanya saling adu kepala dengan Hausoku Haki tentunya. Sehingga kepala keduanya tidak bersentuhan. Hal yang serupa namun sebenarnya berbeda. Seperti yang dilakukan Luffy bersama ulti. Karena saat itu, kepala keduanya saling bersentuhan. Karena lebih ke arah mengadu kerasnya Buso Soku Haki mereka berdua. Kembali ke adu kepala Kaido dan Luffy yang memang tidak bersentuhan dan menciptakan kilatan-kilatan hitam. Luffy terlempar karena nampaknya level kekuatan hakinya kalah besar dibandingkan dengan Kaido. Dan karena efek mengadu kepala, Kaido mulai tersadar dan mulai masuk ke dalam mode ketiga, yaitu Okori Jogo atau kondisi marah. Kaido menyerang dengan bolo breath-nya, namun dengan cepat sambil melompat, kapten tercinta kita berhasil menghindarinya. Dan setelah itu, keduanya saling mengadu serangan. Luffy dengan Gatling, Gomu Gomu no Rock Gatling, dan Kaido dengan Gundari Ryuseigun atau Gundari Dragon Army. Dan sebagai catatan terjemahan, Gundari adalah salah satu dari 5 raja kebijaksanaan Mio dalam ajaran Buddha. Meski serangan keduanya ketat, baik Luffy maupun Kaido berhasil saling pukul. Namun di sebuah kesempatan, sambil menghujani Kaido dengan tinjunya, Luffy melancarkan sebuah tendangan keras dan tepat ke bagian perut Kaido. Darah keluar dari mulut Kaido dan matanya terlihat memutih. Sementara Luffy terlihat dengan tatapan dan ekspresi penuh amarah. Pertanyaannya, apakah Hyakuzu no Kaido kalah? Kalau menurutku tidak semudah itu. Masih belum, Leo. Meskipun sempat memutih matanya, Kaido ini spesial, sang monster, sang raja hewan buas. Tentu sangat disayangkan jika harus kalah begini saja. Kita ingat saja saat Luffy bertarung dengan Doflamingo. Awalnya juga sempat terpukul dan terlempar jauh, dan kita mengira kalah. Namun Doflamingo tidak langsung kalah begitu saja. Dia malah mendesak Luffy setelah itu. Tapi yang pasti, mari kita tunggu bersama kebenaran yang akan terungkap selanjutnya. Kemudian masuk ke bagian ketiga. Kemunculan sang pulau berjalan dan buah iblis misterius yang dibahas oleh Gorosei. Yap, kita semua tentu sudah melihat jika sosok bayangan yang muncul di belakang kapal pemerintah dunia ternyata adalah Zunisa yang tiba di perairan Laut Wano Kuni. Dan yang mungkin sama-sama menjadi pertanyaan kita tentunya adalah buah iblis yang dibicarakan oleh para Gorosei. Pertanyaannya, buah iblis apa itu? Jika boleh sedikit beropini, tapi ku sampaikan di awal, ini hanya perkiraan dan bukan sebuah kepastian atau keniscayaan ya Leo. Jadi mari kita bahas bersama-sama saja. Pertama, kita cermati dulu apa yang para Gorosei katakan. Tidak, itu mustahil. Bahkan bagi kita buah iblis itu sudah dianggap legenda. Bahkan dalam beratus-ratus tahun yang lalu pun belum ada yang mempunyai kekuatan buahnya. Kalau begitu, kenapa pemerintah dunia repot-repot menamai buah iblis itu? Bukankah nama buah iblis itu sengaja dihapus dari sejarah dengan penampakan Zunisa di momen kata-kata tersebut? Kurang lebih seperti itu percakapan para Gorosei tentang buah iblis. Baik, setelah mendengarkan beberapa kalimat dari Gorosei, menurutku sudah dapat dipastikan
yang dibahas itu bukan buah iblis Gomu-Gomu atau mungkin Ope-Ope-Nomi, karena ada sebuah statement yang mengatakan dari para Gorosei, bahkan dalam beratus-ratus tahun yang lalu pun belum ada yang mempunyai kekuatan buahnya. Jadi tentu ya Leo, buah iblis yang sudah jelas dimiliki kekuatannya oleh Luffy dan Lau tentu bukan buah iblis yang dimaksud. Selain itu, jika memang sedari awal buah iblis Gomu-Gomu dan Ope-Ope ini berbahaya, kenapa pemerintah dunia seolah membiarkan saja sepak terjang dan perkembangan Luffy serta Lau? Kemudian berlanjut. Jadi kembali ke pertanyaan, buah iblis yang dibicarakan para Gorosei itu apa? Menurutku, itu adalah buah iblis Zunisa. Lalu pasti muncul pertanyaan, kenapa? Pertama, buah iblis yang dibahas Gorosei berbarengan atau bersamaan dengan kemunculan Zunisa di perairan laut negeri Wano Kuni. Kedua, perkataan Gorosei, tidak, itu mustahil. Bahkan bagi kita buah iblis itu sudah dianggap legenda. Bahkan dalam beratus-ratus tahun yang lalu pun belum ada yang mempunyai kekuatan buahnya. Jadi, berarti selama beratus-ratus tahun belum ada yang mempunyai atau memiliki kekuatan buah iblis tersebut. Kita sebut saja Zunisa ya. Ya, itu benar. Pemerintah dunia memang mungkin tahu mengenai Zunisa atau pulau berjalan yang membawa pulau Zu di atas punggungnya. Dan memang sebatas itulah kemampuan Zunisa. Hingga akhirnya, seperti yang kita tahu, di chapter 821, Kozuki Momonosuke mampu berkomunikasi dan memberikan perintah padanya. Jadi yang awalnya cuma berjalan, kini bisa menerima perintah. Itu perbedaannya. Kemudian di chapter 822, saat percakapan Chopper dan Dr. Miyagi dari suku Ming ya, setelah mengetahui jika Zunisa memiliki kemampuan mendengar dan memahami perkataan, aku ingin menanyakan sesuatu, ujar Miyagi yang merupakan salah satu suku Ming yang tinggal di negeri di atas punggung makhluk maha besar. Selama 1000 tahun lebih, kau terus berjalan. Sebenarnya kemana tujuanmu? Ucap Miyagi kala itu. Jika melihat Zunisa yang tiba di perairan negeri Wano Kuni, apakah mungkin pertanyaan Miyagi terjawab sudah jika tujuan akhir Zunisa adalah negeri Wano Kuni? Karena ini terikat, orang yang mampu berkomunikasi dan memerintahnya adalah Kozuki Momonosuke dari klan Kozuki yang merupakan pewaris sah, pemimpin atau shogun negeri Wano Kuni. Dan kemudian, negeri yang selalu dibawa oleh Zunisa di punggungnya juga terikat janji persaudaraan dengan klan Kozuki yang merupakan klan pemimpin negeri Wano Kuni. Jadi kesimpulan opini atau kalau memang kalian ingin menyebutnya teori ya silahkan ya. Buah iblis yang dikatakan atau diperbincangkan para Gorosei adalah buah iblis Zunisa. Tapi kita belum tahu namanya. Entah apakah yang memakannya adalah manusia yang kemudian berubah menjadi gajah raksasa, atau mungkin memang pulau yang memakan buah iblis. Karena benda yang memakan buah iblis itu tidak terjadi 1 atau 2 kali saja ya Leo. Kita bisa sebutkan beberapa yang kita ketahui, mulai dari pedang Spandam yaitu Pangfrit, atau meriam Mr. Four yaitu Lasso. Lalu ada gas berasun Caesar yaitu Smiley, dan teko milik Tengu Yamahitetsu yaitu Bunbuku. Beratus-ratus tahun, seperti yang dikatakan Gorosei, belum ada yang mempunyai kekuatan buah iblisnya. Namun kini, buah iblis tersebut atau Zunisa telah berhasil dikendalikan dan bisa dikatakan terbangun. Karena selama ini, selama beratus-ratus tahun, dia hanya berjalan di lautan luas tanpa arah tujuan. Namun saat ini, Zunisa ada di perairan Wano Kuni, dan hal itu tentu mengejutkan pemerintah dunia. Selain kekuatannya yang dahsyat, contohnya mampu menyapu armada kapal Jack Sang Tandus, sepertinya dengan ukurannya tersebut, 2 hal yang bisa dia lakukan yang tentu mencengangkan. Pertama, menarik atau memindahkan pulau, hal yang mungkin pasti bisa dilakukan Zunisa, karena sebuah negeri saja bisa ada di punggungnya. Dan ini juga menjawab permasalahan tentang pulau Onigashima yang akan jatuh di ibu kota bunga jika memang Kozuki Momonosuke dalam wujud naga raksasanya tidak mampu menggeser atau menariknya.
Yang kedua, bisa menjadi senjata perang yang menakutkan di lautan. Bayangkan jika kita ingat semburan air dari belalainya saja bisa menyebabkan banjir di negeri para Ming. Jika itu digunakan sebagai water cannon, kelar tuh armada perang musuh. Selain itu, ayunan belalainya juga dapat meluluh lantakkan armada kapal musuh, atau mungkin saja bisa menciptakan gelombang dahsyat yang dapat menenggelamkan kapal musuh. Dan kemudian yang terakhir, apakah mungkin juga dia bisa mengganggu kenyamanan para pemerintah dunia yang tinggal di atas red line? Jika boleh kita katakan, dengan kekuatannya ini bisa saja kita sebut Zunisa sebagai senjata kuno. Apakah memang iya atau benar? Menarik menunggu kebenaran yang akan terungkap selanjutnya. Kemudian sebagai tambahan, apakah yang muncul di Florian Triangle atau usai Arch Trailer Bark itu adalah Zunisa? Karena memang terlihat seperti tampak 3 makhluk raksasa. Namun jika kita perhatikan lebih seksama, makhluk dengan siluet tersebut terlihat dengan 2 kaki dan sepasang mata dengan samar-samar ada belalainya. Apakah ini menjawab sudah siluet makhluk yang lama tidak terungkap itu adalah Zunisa? Menarik juga untuk ditunggu kebenaran yang akan Oda Sensei ungkap selanjutnya. Dan minggu depan libur, tapi Mimin akan datang menghibur kalian. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.